Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Titin Widyaningrum, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi pembuatan peta penggunaan lahan Kota Semarang dengan menggunakan Google My Maps. Pembelajaran ini saya lakukan di kelas 10-2 SMA Sedes Sapiensie Semarang. Mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Bu Titin di pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas apa? Nah, sudah bisa dilihat di depan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Silakan siapa yang mau berdoa? Oke, teman-teman dan Bu Titin, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati hari ini dengan segala berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di sini. Ya Bapa, semoga dalam pelajaran geografi ini dapat membawakan manfaat bagi kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada sekarang. Santa Maria Sedes Sapiensie. Oke, terima kasih. Yuk, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, berapa? 1. Siapa? Presentasi 5. Oke. Ya, baik. Yang tidak masuk tidak apa-apa, jaga kesehatan ya. Baiklah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan belajar apa hari ini? Sudah ada di depan ya, membuat peta tematik dengan Google My Maps. Nah, tapi terlebih dahulu saya akan ice breaking dulu. Ya, ice breaking-nya seperti apa? Sudah saya bagikan kertas-kertas ya. Jadi nanti silakan kalian untuk menjiplak wajah dari teman kalian. Nah, menjiplak wajah dari teman kalian dengan menggunakan pensil atau pulpen. Jadi kertas itu silakan ditaruh di muka dari temanmu. Jadi ada satu yang menggambar dan satu modelnya. Kemudian kalian jiplak. Nah, mana yang mata, mana yang hidung, dan mana yang mulut gitu. Wajahnya seperti apa? Oke ya? Siap ya? Yuk, silakan untuk berkreasi dulu. Menjiplak. Jadi menjiplak peta yang sudah ada dari mana? Dari satelit. Kalau biasanya boleh pakai Google Earth, tapi kalau kita pakai Google My Maps juga sama dengan Google Earth. Jadi nanti akan ada foto satelit di situ, citra satelit yang akan kita jiplak. Nah, tapi bahasa jiplak di sini adalah digitasi. Digitasi ya, jadi konversi dari data raster ke data vektor. Jadi ada suatu daerah kemudian kita jiplak. Nah, itu digitasi. Jadi apa yang kalian lakukan tadi?
dengan cara menggambar dengan menggunakan Google My Maps. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keuangan dengan peta. Jadi kita akan membuat peta, memaparkan ide dan memahami konsep taktikal, komponennya, manfaat serta pembuatan peta, serta mempublikasikannya di kelas ataupun di media sosial. Jadi nanti setelah kalian membuat peta, kalian akan presentasi. 2. Terampil dalam membuat dan membaca tentang peta, gitu ya, dan mengkomunikasikannya, mendiskusikannya secara kelompok dengan menghasilkan produk berupa peta tematik penggunaan lahan. Nah, di sini jadi kalian akan membuat peta tematik. Peta tematik. Nah, sekarang ada yang tahu peta tematik itu apa? Ya, oke. Peta tematik itu adalah peta yang hanya menampilkan satu tema saja. Oke, peta tematik adalah peta yang hanya menampilkan satu tema saja. Betul, namanya kan peta tematik. Sekarang contohnya apa? Ya, ya. Peta aliran air, Peta aliran air, peta sungai, bisa apa lagi? peta pariwisata, Peta pariwisata, peta jalan, dan lain sebagainya. Nah, itu satu tema yang kita pakai. Yang selama ini kan taunya Google Maps ya. Google Maps. Adakah yang sampai sekarang belum pernah membuka Google Maps? Oke ya. Gus, kelas kita sudah banyak yang membuka Google Maps. Entah itu untuk melihat jalur-jalur yang rawan macet, yang lancar, dan lain sebagainya, untuk mencari rumah teman kita, mau belajar kelompok, di situ kita pakai Google Maps. Plus, ya mungkin di situ ada aplikasi-aplikasi yang coordinan dan lain sebagainya, maka kita kemudian belum sampai Manado dan lain sebagainya, itu juga pakai Google Maps. Nah, sekarang apa yang akan kita pakai adalah Google My Maps. Agak beda. Bedanya apa? Kalau Google Maps itu lebih kepada kita melihat peta-peta yang ada, dengan di situ trafficnya, ya dengan di situ tempat-tempatnya. Tapi kalau Google My Maps itu kita bisa membuat peta sendiri. Nah, di situ, gitu ya. Sama, kalau di Google Maps itu kita bisa melihat citra satelit, ya kan? Defaultnya ada yang satelit, ada yang biasa. Nah, itu kemarin sudah saat penginderaan jauh ya, kita coba-coba Google Maps. Nah, di sini juga sama, Google My Maps juga ada beberapa tampilan peta termasuk citra. Gitu. Jadi karena kemarin sudah belajar tentang peta, tentang penggunaan jauh dan tentang SIG, maka di hari ini itu adalah aplikasi tampilan kalian. Nah, kemarin saya sudah meminta kalian pada pertemuan minggu lalu ya untuk membuat kelompok. Ini duduknya sudah sesuai kelompok masing-masing. Oke ya, dua-dua. Karena kalau kita akan mendiskusikan membuat peta, kalau semakin banyak malah nanti semakin bingung. Ini dua-dua saja. Dibuat satu kelompok 2 orang sudah semua bagus, dan karena 29 maka ada satu yang akan ketiga ya, tidak masalah. Kemudian saya bagikan LKPD nanti untuk kalian pahami, dibaca apa perintah petunjuknya di situ, dan mulailah membuat peta, gitu ya. Mulai membuat peta. Jadi nanti kalian akan satu membuat peta dengan cara yang pertama adalah buat dulu petanya di Google My Maps. Di Google My Maps. Jadi nanti buka di browsing, ketik aja di Google My Maps atau cukup My Maps nanti keluar. Nah, di situ ya. Kemudian kalau sudah keluar baru create My Map dan lain sebagainya. Sesuai yang ada di LKPD atau kalian bisa scan di sini. Di LKPD nanti sudah ada. Itu sudah ada video saya. Nanti saya tampilkan untuk
gitu ya, dilihat sendiri. Jadi dua orang itu satunya mencoba melihat video, satunya mencoba praktek, jadi saling mengimbangi. Gitu, saya. Nah, ini jadi yang pertama membuat peta dulu di Google My Map. Kemudian kalau sudah petanya itu nanti kalian konversikan, kalian tas screenshot atau disimpan juga bisa. Kemudian dibuat ke Word. Jadi template-nya untuk petanya itu sudah ada. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Kalian lakukan yang pertama nanti kalian akan digitasi. Digitasi itu apa? Menjiplak sama seperti tadi itu loh briefingnya. Mana matanya, mana hidungnya, bagaimana bentuk bibirnya dan lain sebagainya. Sama kayak ini. Ini kan ada lahan, ada sini apa ya ini ya. Nah, itu kan kemarin sudah kita bahas di penginderaan jauh. Jadi kalian akan mendigitasi ya di sini ya. Jadi menjiplak mana yang rumah, mana yang sawah, mana yang jalan, mana yang lahan kosong. Nah, kalian berarti akan mulai menginterpretasikan citra di sini. Kemudian nanti sudah menjadi peta penggunaan lahan. Nah, tapi ingat tadi ada interpretasi citra. Bagaimana kalian membaca citra yang ada di foto satelit? Ini apa ya ini ya? Panjang, kemudian abu-abu itu apa? Jalan, betul Mas Ina. Kemudian ini ada kotak-kotak agak besar warnanya abu-abu. Pabrik, bangunan, betul. Ada yang lebih kecil warnanya coklat, kotak-kotak L dan lain sebagainya. Rumah. Yang hijau teksturnya kasar, kosong, hutan dan lain sebagainya. Nah, nanti ini akan kalian digitasi. Jadi di sini nanti kalian sudah kenal interpretasi citra, sudah kenal digitasi. Ya, digitasi itu merubah dari data raster menjadi data vektor. Lanjut ke tadi dikonversikan ke Word. Nah, kalau sudah jadi peta di Google My Map itu kalian masukkan ke Word-nya, kemudian ditambahkan komponen peta. Ada judulnya, ada skalanya, ada legenda atau keterangannya, ada episode-nya, ada tanggal pembuatan peta, sumber dan siapa yang membuat, ada orientasinya dan lain sebagainya. Jadi di sini komponen peta juga setidaknya harus lengkap.
ya, ini template-nya juga sudah saya berikan di Google Classroom. Jadi setiap kelompok pasti akan berbeda warna, plus juga mungkin daerahnya akan berbeda. Lalu daerah mana yang akan kalian petakan nanti? Daerah BSB. Jadi Semarang aja. Kita cari daerah BSB yang di situ agak lengkap ya. Ada perumahan, ada pabrik, ada lahan kosong, terus ada danaunya. Maka kita buat itu dulu, kita samakan, gitu ya. Nanti baru dari situ kalian bisa mengeksplor daerah kalian masing-masing, silakan. Gitu. Itu ya, jelas ya. Oke, jadi pertama silakan pelajari dulu video tutorialnya, kemudian tentukan mau sebatas mana
sudah akan ganti pelajaran lain, maka yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yang berdoa silakan di depan nanti, dan ingat besok presentasi disiapkan baik-baik ya. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Amin. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran hari ini agar tetap berjalan dengan lancar. Tanpa Maria Sete Sapiense. Sudahi sampai di sini pertemuan berikutnya presentasi. Jaga kesehatan baik-baik karena ini banyak sekali yang sakit, supaya besok bisa lancar dalam mengerjakan menyelesaikan presentasi. Oke ya, sampai jumpa dan selamat menyelesaikan. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu kembali dengan pelajaran geografi, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ya, masih membuat peta tematik dengan Google My Maps. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Oke. Oke, naik di atas. Begitu ya teman-teman, mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua hari ini. Syukur ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pertemuan kemarin. Setelah kalian membuat peta dengan Google My Maps, sekarang saatnya presentasi. Nah, presentasi kelompok. Jadi kalau beberapa pertemuan kemarin kalian sudah berkenalan dengan Google My Maps, sudah melakukan interpretasi citra satelit, kemudian sudah membuat peta ya, yang akan nanti dipresentasikan, maka setidaknya kalian sudah bisa terampil membuat peta. Nah, sekarang terampil untuk mempresentasikan hasil kalian masing-masing. Itu ya. Oke, presentasi kelompoknya. Kelompok pertama yang akan tampil, silahkan. Kelompoknya Kevin, ya. Ayo, silahkan. Baik, selamat pagi Bu Titin dan teman-teman semua. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan peta tematik kami dengan judul Peta Penggunaan Lahan Daerah BSD City di Kecamatan Ngijen, Kota Semarang, Jawa Barat. Ya, yuk. Baik, tadi sudah mempresentasikan semua hasil pembuatan peta tematik. Sekarang kita akan lihat peta-peta yang tadi kalian sudah hasilkan, beberapa saja. Ya, peta yang pertama itu menurut kalian bagus tidak? Bagus, Bu. Bagus ya. Nah, posisi warna dan lain sebagainya. Huruf besar, sorry. Judul peta harus ditulis dengan huruf kapital semua. Keterangan, nah ini ya, keterangan itu disesuaikan dengan warna-warna yang ada. Jadi memang harus ditampilkan dalam bentuk warna. Jangan seperti tadi ini ya, salah nih kita sudah lihat. Nah ini ya, hati-hati jangan ditulis apa ini? Iya, kata-katanya.
judul peta, huruf besar, keterangan ya disesuaikan dengan apa yang ada di sini. Oke ya. Sejauh ini bagus semua untuk peta-petanya. Ya kecuali ada yang tadi ya beberapa yang mungkin harus diperbaiki ya. Jadi hasil peta-peta kalian tadi untuk pertama kalinya membuat itu sudah hebat. Beri tepuk tangan. Yang tadi ada warna-warna yang berbeda tergantung kelompok masing-masing mau diwarnain apa. Tuh, nah itu memang seperti yang kemarin saya bilang itu adalah seni. Jadi berdasarkan kalian masing-masing dan juga tadi sudah komponen-komponen peta sudah dimunculkan di peta kalian. Nah, tinggal tetap atau tidaknya. Nanti penilaiannya di situ. Kemarin di LKPD juga sudah ada. Nah, kalau kita refleksikan kembali, kesulitan apa sih yang kalian alami saat membuat peta itu? Apa? Digitasi. Kenapa kok susah? Hah? First time juga coba Google Maps terus tuh Itu. kayak Oke, karena baru pertama kali untuk mendigitasi banyak yang salah, harus mengulang lagi dari awal. Aduh, mau selesai harus mengulang lagi. Aduh, kok diulang-ulang ya? Memang kalau yang digitasi itu adalah membutuhkan waktu yang lama dalam membuat peta digital. Tetapi kalau sudah itu selesai, bisa mudah, gitu ya. Kemudian yang lain apa? Untuk membuat wordnya atau tampilan akhir di mana itu harus ada komponen-komponennya, susah enggak? Susah, agak susah. Apa yang mengalami susah? Menyeting-nyetingnya kah? Betul ya, gitu ya. Untuk menyeting-nyeting supaya peta itu contohnya tadi ya. Nah, ini ya contohnya ini supaya ini presisi di sini, supaya ini ke sini dan ini tidak bisa menjadi satu lembar, itu mungkin juga butuh waktu. Nah, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi kalian berhasil membuat satu peta yang utuh. Nah, ini adalah peta tematik, hanya satu tema di situ yaitu peta penggunaan lahan. Gitu ya. Nah, dari keseluruhan pembelajaran yang kita lakukan mulai dari peta, penginderaan jauh, dan SIG, kalian sudah mengenal komponen peta, kalian sudah mengenal penginderaan jauh, bagaimana kita melihat dari jauh, kalian sudah mengenal SIG, sistem informasi geografis, di mana di situ ada proses-prosesnya. Nah, berarti dalam keseluruhan satu bab tentang perpetaan itu sudah gitu. Ya, di Google Classroom sudah saya berikan latihan soalnya. Silakan dibuka, kemudian nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri, dan itu nanti adalah hasil nilai kalian evaluasi untuk bab ini. Seputaran yang sudah kita bahas. Terus ini juga ya. Yuk, silakan untuk dibuka. Nah, pelajaran kita sudah selesai untuk bab perpetaan, maka materi berikutnya ulangan harian atau asesmen sumatif, gitu ya. Ya, waktu kita sudah selesai untuk pembelajaran geografi. Tadi sudah bagus-bagus dalam membuat peta tematik. Terima kasih dan